Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Biarlah kasih Tuhan luar biasa menjamah kehidupan kita. Kita bangun pagi-pagi benar sebelum matahari terbit. Oleh karena kasih Tuhan kita membangunkan fajar. Dan dengan segenap hati mari kita mau sembah Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau oleh karena darah anak domba Allah yang kudus. Dengan berani kami masuk ke dalam hadirat dan pelataran-Mu yang kudus. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan Engkau berkenan kepada setiap orang yang datang dengan membawa nama Putramu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-berkat Tuhan, kami sembah Engkau Bapa. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Kita memuji kebesaran Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Haleluya. Makasih Tuhan. Apa kau sungguh baik, berterima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bapa, Roh Kudus, terima kasih atas anugerah semalam telah berlalu. Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, Roh Kudus, terima kasih atas anugerah semalam telah
Tuhan sangat berkati semua karena anugerah-Mu. Pada kebaikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat-berkat Tuhan di pagi hari. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami mau katakan, Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Biarlah tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hati kami di dalam hadirat Tuhan. Kami sadar, kami yakin, semua hanya oleh anugerah-Mu, sebab itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Layak Engkau menerima segala hormat. Kami bersyukur, kami terima berkat-berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan. Shalom, selamat pagi sekali lagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. 5 pasal setiap hari kiranya mengenyangkan, menguatkan tubuh, jasmani, dan rohani kita. Sebab orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar tidak membusungkan dada, tetapi orang benar menanti-nantikan firman Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Pagi hari ini, pagi yang diberkati Tuhan, kita menyambut Roh Kudus hadir, lahir dalam hati kita, dan kita mengalami kekuatan baru. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari sambut firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita ada di kitab 1 Samuel 25 hingga 29. Kemarin kita sudah belajar bagaimana tentang kemurahan Daud di dalam menghadapi Raja Saul. Dia mengalami keluputan dari Tuhan, dia berpindah-pindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia pergi ke Nob, dia pergi ke Gad, dia pergi ke padang gurun Sif, dia juga akhirnya mengalami keluputan di dalam Tuhan. Sehingga satu ketika dia benar-benar terluputkan, dia hampir dikepung, dia hampir ditangkap oleh Raja Saul, dia mengalami keluputan dari Tuhan sehingga dia menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Namun satu hal ketika dia mengalami keluputan, dia beroleh kesempatan untuk bisa bertemu dengan Saul. Dia punya kesempatan ketika Saul waktu itu sedang pergi melakukan sesuatu dan dia memiliki kesempatan untuk sebenarnya dia bisa membunuh orang yang sudah mengejar-ngejar dia. Dia bisa untuk membunuh Daud, dia bisa untuk menangkap, maksud saya Daud bisa menangkap Saul, tapi dia tidak melakukan itu karena bagi dia Saul adalah seorang raja yang diurapi. Dengan respeknya dia berkata, ayah, aku tidak akan melakukan sesuatu yang sesungguhnya
Itu bukan mau saya. Aku tidak pernah berniat untuk menjatuhkan. Aku tidak pernah punya niat jahat kepadamu. Lalu Saul berkata, selamatlah engkau anakku. Memang sungguh engkau adalah raja yang akan dikokohkan kerajaanmu. Demikian pada hari kemarin kita sudah belajar tentang gunung batu keluputan di mana Tuhan menolong Daud, Tuhan meluputkan dia dari orang Filistin, bahkan Tuhan membuat dia mengalami kemenangan, dia menaklukkan Filistin, bahkan dia memiliki kesempatan untuk melenyapkan, membunuh atau menangkap Raja Saul yang mengejar-ngejar dia, tapi dia tidak melakukannya. Karena bagi dia, menangkap atau bahkan membunuh raja yang diurapi, itu akan menyalahi firman Tuhan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian kebaikan hati Daud. Dia diluputkan Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan ada dalam kehidupannya sebagai seorang calon raja yang diurapi. Di dalam kitab 1 Samuel 25 hingga pasal 29, ternyata Saul yang berkata dia akan melepaskan Daud karena dia tahu Daud ini orang yang diurapi, ternyata dia tidak berhenti sampai di situ. Di pasal yang berikutnya kita lihat ternyata Saul itu masih saja berniat untuk menangkap Daud. Dia terus melakukan pengejaran. Untuk yang kedua kalinya, dia melakukan pengejaran. Walaupun dia sudah berkata di pasal-pasal sebelumnya, engkaulah Raja Israel yang akan datang. Dan ketika dia sudah berkata seperti itu, ternyata dia berubah pikiran lagi, saudara. Mari kita lihat di garis besar di pasal-pasal 25 hingga pasal 29. Masih berkisah tentang pelarian Daud. Daud tidak berhenti escape atau melarikan diri karena sekalipun Saul telah berjanji untuk melepaskan Daud, ternyata Saul tidak sungguh-sungguh melepaskan Daud. Sampai akhirnya di pasal 25, Samuel, nabi yang luar biasa itu, hakim terakhir dari Israel itu akhirnya meninggal dunia. Di pasal 25 ayat 2 hingga ayat 44, dikisahkan tentang pertemuan Daud, Nabal, dan seorang wanita yang bijaksana yang bernama Abigail. Selanjutnya Abigail ini kemudian dipersunting menjadi istri Daud setelah suami Abigail yaitu Nabal meninggal. Nabal seorang yang dursila dan oleh karena kebijakan hati dari Abigail, maka Daud pada waktu itu eh, memberikan kesempatan Nabal untuk dia tidak singkirkan. Karena Nabal waktu itu seorang yang dursila. Nanti kita akan baca kisahnya setelah ini. Di pasal yang ke-26, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Di mana ketika Saul ternyata tidak berhenti mengejar Daud, dia terus mengejar dan mengupayakan ternyata untuk menangkap Daud. Dan pada akhirnya di sini Daud melihat bahwa ternyata Raja Saul itu tidak sungguh-sungguh melepaskan dia. Dia tidak komitmen dengan janjinya. Dan pada satu kesempatan, Daud kembali punya kesempatan untuk menangkap kembali Saul. Waktu itu Saul sedang tertidur dan dia punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Sehingga ada Abisai, pengikut dari Daud berkata di pasal 26 ayat yang ke-8, hari ini Abisai berkata, Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan dua kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan diri daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya, yaitu di sebelah kepala Saul dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi
Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat tidur nyenyak, membuat mereka tidur nyenyak. Bahkan pada waktu itu ada seorang bernama Abner, yaitu pahlawan Saul yang senantiasa berjaga-jaga di sisi Saul. Dia tertidur sehingga dia tidak tahu bahwa Daud dan Abisai sudah mengambil kendi dan tongkat yang ditancapkan di samping dari Saul. Sama sekali Daud tidak mau menjamah orang yang dia urapi karena dia katakan tidak ada seorang pun yang dapat menjamah orang yang diurapi dan bebas dari hukuman. Biarlah nanti satu saat Saul pasti menemui ajalnya entahkah karena dia tua, dia ajalnya mati karena berperang atau hilang lenyap di sana. Yang penting bukan karena saya yang menjamah orang yang diurapi. Jadi sekali lagi saudara, berulang-ulang Daud menyampaikan dia tidak mau menjamah orang yang diurapi. Pesan ini juga berlaku atas kehidupan kita. Sekali lagi saudara, jangan berurusan dengan orang yang diurapi. Amin. Sekalipun engkau punya sakit hati dengan orang yang diurapi, sekalipun engkau diperlakukan gak bagus dengan orang yang diurapi, jangan sekali-kali balas jahat dengan jahat. Sebab Tuhan pun tidak berkenan hambanya dijamah oleh orang-orang. Amin. Untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jadi sekali lagi saudara, ini pesan bagi kita. Hormati orang yang diurapi, hargai pemimpinmu, hargai pimpinanmu, jangan engkau mengkudeta pimpinanmu, karena segala sesuatu ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, jangan engkau bermaksud mengkudeta pemimpinmu. Singkat cerita, ketika Daud mengambil tongkat dan kendi yang ada di samping kepala dari Saul, kemudian dia berlari di atas gunung. Saul ada di gunung sebelah sana, Daud ada di gunung sebelah sini, lalu mereka bersahut-sahutan dan dia katakan, Abner, ya, dia katakan, Abner, engkau tidak melihat bahwa apa yang engkau jaga itu sebenarnya sudah ada di tangan saya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian eh, kemudian Daud berkata, inilah tombakku itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu sekali lagi Saul berjanji kepada Daud di dalam pasal 26 ayat 19. Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Pasal 27 ayat 1, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga, satu hari nanti aku akan binasa oleh tangan Saul, jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak akan ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Jadi pasal 2, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan 600 orang pengikutnya bersama-sama dengan dia, mereka pergi ke daerah Filistin. Mereka pergi kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Demikian firman Tuhan, saudara. Jadi di pasal 27, Daud memutuskan dia nggak percaya lagi dengan janji-janji Saul. Dua kali dia melepaskan Saul dan Saul memberkati Daud, tapi ternyata kemudian dia tidak berhenti mengejar Daud. Jadi Daud yakin dia pasti akan binasa di tangan Saul kalau dia tidak melarikan diri. Jadi Daud pergi ke daerah Filistin, ke Raja Akis orang Gad, dan dia berlindung di sana. Dia membangun hubungan dengan Raja Akis, dia mengabdi di sana dan dia mendapat kepercayaan dari Raja Akis dan dia diizinkan tinggal di tengah-tengah musuhnya, yaitu orang Filistin. Dan singkat cerita, Daud mendapat kepercayaan dan dia bisa hidup tenang bersama dengan 600 orang yang bersamanya dan juga bersama istri-istrinya yang pada waktu itu. Di pasal 28, Saul ada di Endor. Wah, ini benar-benar raja ini udah kacau ya pikirannya. Jadi karena dia sudah kehilangan Samuel, seseorang yang selalu memberikan petunjuk bagi dia, seseorang yang selalu memintakan suara Tuhan bagi dia,
Akhirnya karena dia tidak mendapatkan petunjuk lagi dari imam-imam atau siapapun yang dapat dipercaya, bahkan dia sendiri sudah tidak mampu mendengarkan suara Tuhan, dia pergi ke Endor. Di sana dia melakukan kesalahan yang fatal, yaitu dia mencari seorang perempuan yang merupakan seorang peramal dan seorang yang selalu bertemu dengan roh arwah. Dan di sini dikatakan dicatat di Alkitab bahwa dia memanggil arwah dari Samuel. Dalam hal ini di dalam iman kepercayaan orang Kristen, kita tidak memanggil arwah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun ini dicatat di dalam Alkitab, tetapi kita orang Kristen, orang percaya tidak memanggil arwah. Kita nggak tahu ini arwah Samuel atau arwah dari seorang yang menyamar sebagai malaikat terang. Namun satu hal, orang Kristen tidak memanggil arwah. Dan Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Karena di firman Tuhan juga dikatakan di dalam kitab perjanjian baru ada orang-orang yang memiliki roh tenung, roh arwah. Dan Tuhan katakan Tuhan tidak berkenan dengan roh tenung, roh sihir, penyembahan berhala. Jadi saya bisa pastikan ini bukan Samuel yang dipanggil arwahnya, tetapi itu menurut kepercayaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bahwa mereka bisa memanggil arwah. Dan satu hal saudara yang diberkati, orang Kristen tidak berhubungan dengan roh-roh orang mati, tidak berhubungan dengan roh-roh peramal. Kalaupun itu dicatat di Alkitab, itu memang semua peristiwa Alkitab tidak pernah menutupinya, tetapi semua itu dicatat sebagai sebuah peringatan bahwa Tuhan tidak berkenan dengan Saul yang dia sudah sangat jauh dari Tuhan. Dua kali dia dilepaskan oleh Daud, tapi dia tidak juga bertobat. Dia masih bermaksud untuk mengejar Daud. Dan pada akhirnya, saudara, dia terjebak dengan pikirannya yang sudah kacau sampai memanggil roh-roh peramal dan roh-roh pemanggil arwah. Saudara yang diberkati, di dalam pasal 29, Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin karena pada waktu orang Filistin bermaksud untuk menyerang bangsa Israel, mereka sebagian tidak mempercayai Daud. Walaupun Raja Akis, Raja Gad itu mempercayai Daud, tetapi orang-orang Filistin yang bersama dengan Raja Akis itu tidak percaya kepada Daud. Selanjutnya mereka katakan, engkau pulanglah ke daerahmu. Mereka tidak mau bersama-sama dengan Daud karena mereka takut, karena bukankah dia Daud orang yang membunuh berlaksa-laksa. Demikian mereka melepaskan Daud untuk kembali pulang ke daerahnya. Demikian saudara, garis besar kitab 1 Samuel 25 hingga 1 Samuel 29. Hal yang menarik di sini yang saya akan mengangkat sebuah kisah tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Sebuah pelajaran yang uh, cukup menarik untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Selain dari pelajaran tentang Daud yang sudah kita bahas tadi, yang kita sudah lanjutkan dari pelajaran yang kemarin tentang bagaimana Daud melepaskan Saul, dan ini untuk yang kedua kalinya. Pagi hari ini saya membagikan topik Abigail, wanita yang bijaksana. Abigail dikenal sebagai seorang wanita yang cantik dan bijaksana, dan dia adalah istri dari seorang yang dursila yang bernama Nabal. Kisah ini ada di tengah-tengah pertempuran di mana Daud sedang melarikan diri dari kejaran dari Saul, dan dia bertemu dengan gembala-gembala, peternak-peternak yang menjadi orang-orang kepercayaan dari Nabal. Mereka beternak ribuan ekor domba dan ribuan ekor kambing. Mereka ada di Karmel, dan di sana Daud beserta dengan pengikut-pengikutnya, anak buahnya yang berjumlah 600 orang, mereka pergi ke sana. Ayat 1 berkata seperti ini di dalam 1 Samuel 25, dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Ramah. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Jadi setelah Samuel meninggal, semua orang meratapi dia. Lalu Daud berkemas, dia dalam perjalanannya untuk menghindar dari Saul, dia berjalan sebagai musafir dari satu tempat ke tempat lain.
tibalah dia di Karmel. Ketika itu ada seorang lelaki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Saudara pernah lihat kambing? Saudara pernah melihat padang rumput yang dipenuhi dengan domba dan dipenuhi kambing? Ini 1.000 ekor kambing, saudara. 3.000 ekor domba. Kebayang nggak sih betapa banyaknya kawanan ini dan betapa kayanya orang ini? Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Orang itu orang kaya namanya Nabal. Istrinya Abigail. Istrinya seorang perempuan yang bijak dan cantik. Tetapi lelaki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, ketika didengar, Kaleb ini adalah seorang keturunan Yehuda. Dan Daud juga adalah keturunan Yehuda. Nah, saudara yang diberkati, ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikan salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada kami hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai di sana, berkatalah mereka kepada Nabal, atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Merupakan sebuah kebiasaan orang-orang yang ada di sana, kalau ada seorang yang datang berkunjung, seorang eh, yang datang berkunjung orang yang tidak dikenal itu tetap akan disambut dan akan dijamu kalau mereka datang secara baik-baik. Yang dianggap pendatang kalau mereka berkunjung dengan baik mereka akan dijamu dengan sangat baik. Itu sebabnya Daud memperkenalkan diri, menyuruh anak buahnya untuk memperkenalkan diri kepada Nabal bahwa mereka selama ini sebagai eh, prajurit-prajurit yang biasa berperang, mereka punya kesanggupan sebetulnya untuk kebiasaan orang-orang asing kalau mereka berbuat di sana, mereka langsung aja kalau mau mengambil domba, mereka langsung aja ambil domba, mereka langsung aja ambil kambing dengan tanpa permisi karena biasanya prajurit-prajurit itu kasar. Tetapi Daud dan kawanannya itu mereka orangnya tidak melakukan itu. Makanya ketika mereka mau memperkenalkan diri kepada Nabal, mereka memperkenalkan kami tidak mengambil apapun eh, di tengah-tengah orang-orangmu itu. Dan dengan memperkenalkan itu ada gembala-gembala yang ada di sana, mereka tidak mengganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang selama mereka ada di Karmel. Dengan cara seperti itu mereka berusaha menyampaikan secara baik-baik, ini kami datang secara baik-baik, kami mohon bantuan daripadamu. Sebab orang asing itu lazim untuk meminta bantuan, kalau dengan secara baik-baik mereka pasti akan mendapatkan bantuan dari orang yang mereka mintai tolong. Dan kalau mau ditelusuri latar belakang dari Nabal, dia adalah keturunan Kaleb. Keturunan Kaleb itu juga eh, dari suku Yehuda. Dan saudara Daud juga itu dari suku Yehuda. Sehingga patutlah kiranya mereka di dalam satu suku itu saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Bilangan 34 ayat 19 itu mencatat, inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Jadi Kaleb itu adalah suku Yehuda yang pertama kali menaklukkan Gunung eh, Gunung Hebron, dan Hebron itu kemudian menjadi kotanya Daud. Jadi Daud datang kepada kaum kerabatnya sendiri. Tetapi let's see apa yang terjadi, saudara. Ternyata dia tidak mendapatkan eh, sambutan yang baik dari Nabal. Nah, yang di sini kita mau pelajari tentang firman Tuhan yang saya berikan judul Abigail, wanita yang cantik dan bijaksana ini adalah wanita yang menikah dengan seorang yang
kasar dan jahat kelakuannya. Namanya Nabal. Firman Tuhan, saudara, saya akan bagikan satu firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 22 berkata seperti ini. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Nabal seorang yang kasar dan jahat, tapi dia mendapatkan seorang istri yang cantik dan juga bijaksana. Dan kita tahu, saudara, kalau seorang suami kasar kepada orang lain, biasanya kebanyakan dan faktanya dia juga kan kasar kepada istrinya. Amsal 18 ayat 22 berkata, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Mendapat istri saja merupakan sesuatu yang baik, apalagi mendapatkan seorang istri yang bijak dan cantik. Sementara itu, suami yang dia dapatkan adalah suami yang kasar dan jahat kelakuannya. Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa jikalau seorang pria mendapatkan istri yang baik, bijaksana, dan cantik. Dan saudara, berhadapan dengan seorang suami yang kasar dan jahat itu butuh hikmat yang besar, saudara. Sebab di dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri yang baik-baik saja itu bisa terjadi argumentasi, percekcokan, bisa terjadi salah paham, bisa terjadi gesekan yang sangat besar. Apalagi kalau salah satu pasangan itu kasar dan jahat kelakuannya. Itu sebabnya, saudara, butuh hikmat. Butuh hikmat untuk berhadapan dengan orang yang dursila, dengan orang yang kasar dan jahat kelakuannya. Dan di sini dikatakan, kita tidak dijelaskan di sini bagaimana perlakuan Abigail secara detail terhadap Nabal, suaminya yang kasar dan jahat. Tetapi Alkitab jelas mencatat bahwa perempuan itu bijak dan cantik. Orang yang bijak berarti cantik hatinya. Orang yang bijak itu cantik dalamnya. Orang yang cantik itu cantik perawakan luarnya. Tapi orang yang bijak cantik perawakan di dalam hatinya. Saudara, itu sebabnya Amsal ini berkata, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Pagi hari ini, saudara, firman Tuhan berkata, Abigail bijaksana dan cantik. Saya juga mau katakan pada hari ini, hai istri-istri, seberapapun keadaan dari suamimu, entah itu kasar dan jahat kelakuannya, entah suami itu tidak menghargai istri yang sudah sepanjang hari di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik, tidak dihargai, tidak juga diperlakukan dengan cara yang berkenan. Dan seringkali wanita itu begitu sensitif hatinya sehingga merasa tidak diperlakukan dengan bijaksana oleh suaminya. Hari ini saya mau katakan, berbahagialah engkau, hai istri, sebab oleh karena engkau seorang suami dikenan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita istri-istri, apapun keadaan suami kita, mari kita belajar untuk menjadi istri yang bijak bagi suami kita. Kita belajar untuk tetap cantik bagi suami kita. Kita belajar untuk tetap bijaksana di dalam menghadapi suami kita yang mungkin kasar, mungkin jahat kelakuannya, mungkin tidak bijaksana kepada orang lain. Tetapi istri yang senantiasa berjaga-jaga supaya suaminya seperti Nabal, kita akan baca uh, di slide yang berikutnya, bahwa Nabal sekalipun dia kasar, dia memiliki istri yang bisa menampilkan suaminya sebagai satu figur yang baik di depan orang lain oleh karena perbuatan istrinya. Nah, saudara, Nabal kemudian mendapatkan mercy, pengampunan dari Daud. Di ayat yang berikutnya, di ayat 10, ketika anak-anak buah Daud yang pergi menghadap Nabal, mereka menyatakan perkenalan mereka, mereka menyatakan bahwa mereka orang yang juga berjaga-jaga di atas domba dan kambing mereka, mereka tidak mengambil satupun anak kambing domba, mereka adalah prajurit-prajurit, tetapi mereka tidak menggunakan kemampuan mereka sebagai prajurit petarung untuk mencuri, membunuh kambing domba dan juga gembala-gembala Nabal. Ketika mereka memperkenalkan diri seperti itu dan mereka bermaksud meminta bantuan dari Nabal, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik.
Ayat 10 dikatakan, Nabal menjawab anak buah itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masa aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya pada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana datangnya. Jawaban Nabal yang kasar, karena dia seorang kasar dan dursila itu membuat tersinggung dari orang-orangnya Daud. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka beritahukan kepada Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Hal ini membuat Daud menjadi sangat marah. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang, lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya, sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal itu telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Itu laporan dari para bujang dari Abigail dan Nabal. Dan mereka melapor kepada Abigail. Padahal orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah kuputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Jadi Nabal ini seorang yang dursila, orang tidak dapat berbicara dengan dia. Orang yang gimana ya? Orang membayangkan orang ini seperti apa, orang yang dursila dan orang tidak dapat berbicara dengan dia. Artinya apa saja kalau kita ngomong pasti dia nggak akan terima. Pernah nggak ketemu dengan orang seperti itu, saudara? Kita ketemu dengan orang, dia selalu membantah, dia selalu menyalahkan, dia selalu memikirkan yang negatif, dan itulah yang dialami bujang dari Nabal, bujang dari Abigail, yang mereka hadapi tentang si Nabal ini. Jadi menjadi istri dari seorang pria yang nggak bisa dibilangin, seorang pria yang keras kepala, seorang pria yang kasar itu nggak enak, saudara. Mungkin kalau hari ini ada di antara kita yang memiliki keadaan seperti ini, jadilah engkau wanita yang kuat, jadilah engkau yang wanita yang bijaksana, yang tahu menempatkan diri terhadap suami seperti ini. Sebab status kita sebagai istri itu adalah penolong. Nah, itu sebabnya Abigail dikatakan bijaksana. Karena dia memiliki suami yang jahat dan dursila. Seorang perempuan, kalau dia tidak kuat, dia tidak bisa menjadi penolong dari suami yang seperti ini. Tetapi Abigail dikatakan dia bijaksana, dia cantik, dia bisa menjadi penolong dari seorang suami yang jahat dan dursila dan tidak bisa mendengar apa kata orang. Nah, saudara, kalau kita sebagai seorang wanita, status kita harus bisa menjadi penolong bagi suami kita. Apapun keadaan suami kita. Itu sebabnya Abigail dikatakan bijaksana. Apapun keadaan suaminya, Abigail berdiri sebagai penolong dari Nabal. Dan Nabal tidak tahu itu. Di dalam ayat 18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Karena mereka ada 600 orang. Jadi demikian dipersiapkan Abigail dengan banyaknya makanan-makanan untuk menjamu Daud dan orang-orangnya yang ada 600 itu. Dimuatnya semua di atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Saudara, istri yang bijak menjadi penolong bagi suaminya, apapun keadaan suaminya. Disinilah garis bawahi kata bijaksana dan cantik. Dia seorang yang cantik luar dalam. Ada berapa banyak orang istri yang ketika dia berhadapan
dengan suaminya yang tidak takut akan Tuhan, dia memilih untuk menyerah. Dia memilih untuk give up. Dia memilih untuk tidak bertahan. Dia memilih untuk meninggalkan suaminya. Dia memilih untuk tidak menjadi penolong suaminya. Ada banyak perempuan ketika dia berhadapan dengan suami-suami yang jahat, bodo amat, kamu jahat, aku tinggalin. Kamu kasar, aku tinggalin. Kamu seorang yang suka KDRT, kamu seorang yang suka mukul aku tinggalin. Karena aku nggak tahan dengan sikap kamu. Aku tidak tahan dengan sikap kamu. Seorang eh, Orang suami yang mendapatkan istri, dia memperoleh sesuatu yang baik. Makanya suami-suami jangan pernah menyia-nyiakan istrimu. Karena menjadi seorang wanita yang bijaksana bagi seorang pria yang kasar itu nggak mudah, saudara. Sedangkan kita memiliki suami yang baik saja itu tidak mudah. Karena seringkali kita nggak ada argumentasi, seringkali kita tidak cocok satu dengan yang lain. Apalagi kalau memiliki suami yang kasar. Nah, di sini seorang perempuan yang baik, hendaklah dia bijaksana seperti Abigail. Bijaksana itu seperti apa? Dia tidak meninggalkan suaminya, dia tidak mempermalukan suaminya, dia tetap ada di sana, dan dia menjadi tiang penopang suaminya. Dan yang keempat, saudara, dia menyediakan segala sesuatu untuk menjadi pendamaian bagi suaminya dengan apapun yang berurusan dengan suaminya. Ketika Nabal berurusan dengan Daud, dia mengambil sikap menyiapkan segala sesuatu untuk meredakan hati Daud. Nah, saudara, istri-istri yang seperti ini sudah jarang kita temui. Di kota-kota besar sudah tidak banyak istri-istri yang mau melakukan sesuatu untuk melindungi maruah dari suaminya. Apa yang dilakukan Abigail adalah melindungi maruah suaminya dan dia menjadi pendamai bagi suaminya, saudara. Kita belajar banyak, saudara. Di luar sana ada banyak artis-artis yang memilih, ya udahlah kalau udah nggak cocok kita cerai aja. Ya udah kalau nggak cocok kamu itu em, kamu tuh nggak cocok jadi suami, kamu tuh kasar, ya. Tapi tidak banyak wanita yang mau berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya. Istri yang bijak menolong suaminya yang tidak baik. Istri yang bijak tetap ada di samping suaminya sekalipun suaminya tidak baik. Istri yang bijaksana menjadi penopang bagi keluarganya, untuk menjadi bemper bagi keluarganya kalau ada sesuatu yang hendak mengganggu keamanan dari keluarganya. Ketika Abigail mendengar bahwa kehidupan mereka terancam karena Daud sangat marah dengan suaminya dan itu akan berakibat bahwa mereka akan menghadapi ini pasti perang. Ini berhadapan dengan Daud dan seorang prajurit dan 600 orang. Ini pasti terjadi peperangan, pasti terjadi pertumpahan darah, pasti suaminya akan mati karena pengikut Daud itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki masalah yaitu sakit hati, orang-orang yang berhutang, itu orang-orang yang eh, jiwanya preman, saudara. Tetapi karena di bawah kepemimpinan Daud, mereka menjadi orang-orang yang terdidik menjadi prajurit yang taat. Ini pasti perang nih, ya. Dan kalau Abigail tidak mengambil sikap seperti itu pasti terjadi peperangan di antara mereka. Tetapi sekalipun suaminya adalah seorang dursila, dursila itu artinya buruk kelakuan, jahat. Jadi kelakuannya itu nggak bagus. Sekalipun suaminya jahat, tetapi Abigail setia, Abigail menjadi pendamai bagi suaminya, Abigail melindungi marwah suaminya, harkat martabat suaminya, dan Abigail menjadi pendamai dengan siapapun yang berurusan dengan keluarganya. Ketika Nabal yang harusnya melindungi keluarga dari ancaman, Abigail berdiri di sana. Saudara, mari kita, perempuan-perempuan, kita punya harkat martabat dan harga diri yang kita pakai bukan untuk mencari hak kita untuk diperhatikan oleh suami. Tetapi kita punya kebijaksanaan, cantik, bermaruah, bermartabat, memiliki harkat yang kita pakai untuk melindungi keluarga kita dan bahkan melindungi suami kita yang sikapnya tidak berkenan di hadapan masyarakat, yang sikapnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan segampang itu kita meninggalkan suami kita. Amin. Jangan semudah itu kita melemparkan keburukan suami kita di hadapan orang lain. Tetapi belajar seperti Abigail. Keburukan suaminya dibungkusnya
dengan sikapnya yang baik, dengan bijaksana, memohonkan ampun kepada setiap orang yang bersalah, kepada setiap orang yang berurusan dengan suaminya yang bersalah. Saudara, Amsal 31 ayat 20 berkata seperti ini. Seorang wanita yang bijaksana, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Seorang wanita yang bijaksana memiliki hikmat, memiliki bijaksana untuk memberi bagi orang yang miskin. Itu sebabnya Abigail mempersembahkan makanan yang diolahnya begitu banyak untuk dia bagikan kepada Daud dan pengikut-pengikutnya yang sedang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak bersikap seperti Nabal yang acuh tak acuh dan tidak mau memberi. Seorang wanita yang bijaksana, dia mau memberi bagi orang lain yang membutuhkan. Ia mengulurkan tangan kepada orang yang tertindas. Dia tidak mencari kehormatannya sendiri, tapi dia menolong orang yang membutuhkan. Ayat yang ke-23, ini pesan Tuhan. Kalau engkau mau dikatakan sebagai wanita yang bijaksana, inilah tugas penting yang harus kita miliki. Hai kaum wanita. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua di negeri ini. Di balik seorang pria yang hebat, ada wanita yang bijaksana. Amin. Di balik seorang pria yang perkasa, yang tampil di luar sana, yang dikenal di pintu-pintu gerbang, yang dikenal sebagai orang yang dihormati, yang dikenal sebagai orang yang dihargai, yang dikenal sebagai orang yang menduduki sebuah jabatan-jabatan tertentu. Di balik seorang pria, harusnya ada wanita yang takut akan Tuhan. Harusnya ada wanita yang bijaksana. Mari saudara yang dikasihi dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau hari ini engkau berhadapan, suamimu adalah suami yang dursila, suamimu yang tidak baik, tetaplah ada di belakang dia. Engkau menopang dia dari nol sampai dia menjadi orang. Engkau terus menopang dia, bukan menjadi perongrong, tetapi menjadi penolong. Sampai dia berhasil beruntung dan menjadi berkat dan dikenal di pintu-pintu gerbang. Tugas seorang istri bukan membongkar aib suaminya. Tugas seorang istri bukan menjatuhkan suaminya di depan orang banyak. Tugas seorang istri adalah melindungi maruah, martabat dari orang lain supaya dia dikenal di pintu-pintu gerbang. Dia menjadi pria yang dimuliakan oleh perbuatan dari istri yang bijaksana. Demikian Abigail melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang bijaksana. Dia datang kepada Daud membawa persembahan makanan, minuman, roti kismis dengan 5 ekor domba yang diolah. Perempuan itu menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung. Lalu tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan Nabal ini di padang gurun sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari kepunyaannya. Ia balas jahat segala kebaikanku. Ia balas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu jika kutinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Jadi karena saking marahnya, Daud berniat membinasakan Nabal dan seluruh kepunyaannya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari keledainya, sujud menyembah Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud di kaki Daud berkata, aku sajalah ya Tuhan, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuhan mengindahkan Nabal seorang yang bersila sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya, tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang tuanku yang tuanku suruh. Sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripadaku melakukan hutang darah, daripada bertindak dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa pada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku
keturunan yang teguh karena Tuhan ini melakukan perang. Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jadi sekiranya ada orang yang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Jadi dengan cara Abigail menenangkan Daud, dia membujuk Daud begitu rupa, maka Daud ditenangkan dan dia tidak jadi membunuh dengan alasan yang untuk membinasakan Nabal orang Dursila itu. Daud ditenangkan oleh karena bujukan Abigail. Jadi Abigail dengan penuh hikmat berhasil meredakan kemarahan Daud. Saudara, wanita yang bijak tidak mencari persoalan dan peperangan, tetapi wanita yang bijak menghindari perseteruan. Wanita yang bijaksana akan berusaha mendamaikan semua orang. Wanita yang bijaksana menjadi pendamai bagi orang lain. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jika sedapat-dapatnya itu bergantung padamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi saudara, wanita yang bijaksana itu tidak mencari urusan, tidak memperpanjang urusan, tidak menggosip sana-sini dan menimbulkan masalah-masalah. Ada banyak wanita oleh karena mulut badan binasa. Oleh karena mulut bicara ngomong ini, infonya A, keluarnya B. Akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan. Wanita yang bijaksana mengupayakan damai dengan semua orang. Itu sebabnya Abigail dikatakan bijaksana. Dia menjaga kehormatan, dia mengakhiri pertikaian, dia menjadi pembawa damai, dan dia dengan rendah hati, dengan keledainya sendiri, dia datang menghampiri Daud, dan urusan selesai. Saudara, seorang pendamai membawa solusi. Amin. Wanita yang bijaksana membawa solusi. Kalau hari ini engkau sebagai wanita-wanitanya Tuhan tidak menjadi jawaban, tidak menjadi solusi, tidak menjadi pendamai, dapat dipertanyakan apakah engkau anak Tuhan, seorang wanita yang bijaksana yang berfungsi sebagai wanita yang baik. Hari ini, kalau engkau pembawa masalah, engkau pembawa gosip, menjadi masalah yang kecil menjadi besar, masalah yang kecil digosipkan menjadi perseteruan. Berhenti sampai di sini. Mari kita tutup mulut kita menjadi pendamai bagi mulut kita. Ayat 32 berkata seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Saudara, kalau engkau tahu fungsi seorang wanita, bahwa engkau punya fungsi membawa pengaruh. Pengaruh baik kepada suamimu, pengaruh juga di organisasi, pengaruh juga di sosial media, pengaruh di dalam kehidupan sosial, bahwa dengan mulutmu engkau bisa mendamaikan, dengan mulutmu engkau juga bisa membawa api perpecahan. Oleh sebab itu, wanita, jaga mulut, jaga lidah. Pada hari ini firman Tuhan katakan, Daud berkata, engkau telah menahan aku daripada melakukan hutang darah. Jangan jadi wanita yang provokatif, jangan menjadi perempuan yang mulutnya engkau pakai dengan penuh power untuk membawa perseteruan. Tapi gunakan mulutmu untuk menahan seorang kepada orang yang lain. Berdamailah dengan semua orang. Amin. Demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku dari berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang lelaki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Saudara, wanita yang bijak
memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia menjadi pendamai, dengan mulutnya dia menahan segala keadaan untuk menjadi tenang, teduh, dingin, bukan membawa api perpecahan. Dia menabur sehingga orang yang berkekurangan diberikan kepuasan oleh karena berkat-berkat yang disediakan oleh wanita yang bijaksana. Ia ringan tangan, ia mudah memberi, ia mudah berbelas kasihan, dia mudah memberkati orang. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama dengan para tua-tuan di negeri. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi bijaksana, menjadi pembawa damai. Menjadi bijaksana, membuat suaminya dikenal di pintu gerbang. Engkau berfungsi sebagai wanita yang menjadi penopang dari suami. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Amsal 31 ayat 25 sampai 30. Saya selalu suka mengulang-ulangnya. Pakaian Anda adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengejaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Amin, saudara. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Hai kaum wanita, diberkatilah engkau menjadi wanita yang bijaksana. Hai kaum pria, berbahagialah karena barang siapa memperoleh istri, ia memperoleh sesuatu yang baik. Karena engkau mau memperoleh sesuatu yang baik, jangan sia-siakan. Karena engkau membutuhkan wanita bijak ada di sampingmu, ada di belakangmu, ada di sampingmu untuk engkau bawa, bukan untuk engkau tindas, ada di belakangmu supaya engkau dimuliakan sebagai suami-suami yang dikenal di pintu-pintu gerbang. Hari ini firman Tuhan berkata, Abigail, wanita yang cantik dan bijaksana. Hai suami, hargai istrimu, karena apa yang kau peroleh, istri itu merupakan sebuah perolehan yang baik yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Hai istri, jadilah penopang, jangan menjadi perongrong, tapi jadi penolong, menjadi istri yang membawa suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami dengan segala yang baik yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami terlalu rindu Tuhan, pada pagi hari ini kami mempersembahkan segala sesuatu Tuhan. Baik kehidupan kami, baik pikiran kami, baik perbuatan kami. Kami menyadari kami sebagai istri Tuhan, punya banyak kekurangan. Kami tidak memperlakukan suami dengan baik, kami tidak mendukung mereka dengan baik, namun kami berdoa, firman Tuhan menegur kami. Jadilah istri pembawa damai. Jadilah istri penolong. Jadilah istri yang membawa suami-suami kami dikenal di pintu gerbang. Pagi hari ini kalau kami banyak mengeluh, mungkin karena suami kami tidak memperlakukan kami dengan baik. Menurut kami suami kami jahat. Menurut kami suami kami dursila. Menurut kami suami kami tidak menyayangi, tidak bijaksana dengan kami. Jangan cepat-cepat meninggalkan suamimu. Jangan cepat-cepat meninggalkan posisimu sebagai penolong. Tetapi hari ini, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kasihi jugalah suamimu. Sebab melalui engkau, para istri, suami-suamimu akan dikenali pintu gerbang. Sebab melalui engkau, para istri, suami-suamimu juga akan diubahkan pola pikirnya. Seorang istri memiliki kuasa untuk mempengaruhi ke arah yang baik. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk istri-istri untuk menjadi kuat. Ketika mereka berhadapan dengan suami yang tidak baik, biarlah mereka tetap bertahan dan tidak cepat-cepat meninggalkan kedudukan mereka di samping suami. Seperti Abigail, dia maju, dia membawa damai bagi suaminya dengan orang lain. Seperti Abigail, kalau suaminya tidak dapat melindungi harkat, martabat, maruah dari keluarga, Abigail turun tangan, menjadi pendamai, bijaksana. Dan yang paling penting di atas semuanya, dia berusaha mempertahankan rumah tangganya, melindungi rumah tangganya di saat suaminya tidak berfungsi.
Kami berdoa Bapa, suami-suami dapat menghargai istri, suami-suami dapat kembali melakukan peran sebagai imam, suami-suami dapat menghargai istri sebagai sesuatu yang baik, sehingga ia dikenan Tuhan. Dan kami berdoa, istri-istri, bertahanlah, jadilah kuat. Amsal 31, wanita yang bijaksana melebihi permata, biarlah menjadi bagianmu. Menjadi wanita yang bijaksana, kuat, dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan, ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Biarlah semakin banyak wanita-wanita yang bijaksana, tetap bertahan, tetap kuat, menjadi pendamai, menjadi penolong bagi suaminya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Diberkatilah para istri, diberkatilah para suami yang menghargai istrinya sebagai sesuatu yang baik yang ia peroleh dari Tuhan. Sehingga ia akan dikenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, suami istri, silakan menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.